Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih senantiasa dalam lindungan dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa diberi nikmat oleh Allah, diberi sehat, diberi panjang umur, masih enak makan, masih enak minum. Mudah-mudahan segala kesenangan, kenikmatan yang Allah beri senantiasa Allah beri kita rasa syukur kepadanya. Dan kalaupun Allah berkehendak yang kurang menyenangkan bagi kita, tetap itu pun ada rasa syukur di baliknya. Karena kesulitan, kepahitan, nelangsa tiada lain itu adalah buat supaya kita benar-benar bisa mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar. Maka di balik musibah pun sebenarnya Allah berikan nikmat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak lupa keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, para alim ulama, pewaris anbiya. Semoga tercurah juga salawat kepada semuanya. Dan mudah-mudahan salawat kita juga mengefek kepada semua kaum muslimin, khususnya kita hadirin jamaah semua. Kalaulah kita berzikir, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu Pak manfaatnya buat kita doang.
ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikirlah kamu mengingat Allah. Supaya apa? Supaya hati kita tenang. Jadi zikir mah manfaatnya buat kita sendiri. Tapi kalau sholawat beda. Kalau zikir mah hanya buat kita pribadi dengan Allah. Hati ikhlas zikir kepada Allah, insya Allah sampai pahalanya. Cuman kalau zikir ya goni, ya goni, ya goni, pengen duit 10 juta, mau nyampe Pak, dapat di 10 jutanya, tapi usulnya ke Allah nggak nyampe. Kenapa? Karena zikirnya pengen duit, bukan pengen anugerah pahala dari Allah. Bukti enggak? Bukti. Wirid pengen jadi lurah, pengen jadi camat, jadi lurah. Kalau zikirnya hanya sampai di situ ya kagak nyampe kepada Allah. Siapa yang menghendaki dunia maka dia dapatkan dunia, walaupun yang dipakai amalan agama zikir. Jadi kalau zikir mah manfaatnya untuk, kalau sholawat enggak. Sholawat walaupun kita hanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dengan para malaikat semua yusholluna 'alan, memanjatkan salawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersalawatlah kamu alaihi taslima. Bersalawatlah kamu kepada Nabi taslima dan keselamatan. Sholawat artinya doa. Jadi kalau kita bersolawat sebetulnya mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya selamat sejahtera. Pak, logikanya begini, Rasulullah mah udah jelas-jelas manusia yang dimaksum. Tadi maksum, dijamin dijaga oleh Allah dari segala dosa. Bahkan Nabi dijamin adalah ahli surga. Tapi kenapa Allah masih perintahkan kita ngedoakan Nabi supaya selamat sejahtera? Ada apa di situ? Kalaulah Nabi sudah dijamin oleh Allah dimaksum bahkan ahli surga, sedangkan kita masih diperintah baca sholawat. Itu maksudnya sholawat nyampe dijamin kepada Nabi. Dijamin sholawat kita nyampe ke Nabi. Nyampenya ke Nabi bukannya berarti manfaat ke Kanjeng Nabi. Manfaatnya ke kita juga. Contohnya ini nih, air. Ini kan ada air ini. Taruh anggap ini air bening dah. Ini udah ada isinya belum? Di tangan saya. Kan udah ada isinya ya. Ditambahin. Dituangin lagi. Kira-kira penuh mual? Penuh. Terus baik dituangin. Kemana airnya?
luber, tumpah ruah, benar. Kalaupun air ini sudah penuh isinya masih kita tambahin terus, maka airnya itu akan memenuhi sekeliling gelas. Maka luberannya itulah Pak yang maksudnya nyampe kepada kita. Nyampe ke Nabi, sholawat baliknya kepada kita sendiri. Itu maksudnya. Maka sebanyak-banyaknya kita baca sholawat, maka sebanyak-banyak itu pula keuntungan buat kita. Kayak senter mah mantul, cahaya mantul ke kita sendiri. Dan insya Allah yakin Pak, namanya salawat nyampe ke Nabi, dan Nabi mah menyaksikan nggak kita kalau bersalawat? Aku yakin Pak, Rasulullah menyaksikan ketika kita bersolawat. Makanya kan kalau lagi baca apa? Baca berjanji kan dianjurkan berdiri kan? Pas baca Asraful Anam, seolah-olah kita menyambut kedatangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal memang benar Nabi mah pasti menyaksikan kita ketika sedang bersolawat. Bahkan guru-guru kita mengatakan begini, kalau keadaan kita sulit di dalam suatu masalah, baca sholawat sebanyak 114.000 sholawat. Bahkan pernah saya sama Haji Jaka disuruh baca sholawat 1 juta. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Ditarget seminggu kudu nyampe. Ya ada kepala saya botak, ada nyampe. Karena saking besarnya manfaat sholat. Jadi kalau zikir mah manfaatnya tidak seperti sholawat. Jadi kalau sholawat mah double ya. Kalau sholawatnya double. Ke Kanjeng Nabi nyampe, mantul ke kita. Kalau zikir cuman ke kita. Ala bizikrillahi tatma'innul. Di Al-Qur'an kan disebut begini. Fadkurullaha zikran katsira, gitu ya. Berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya berzikir. Kapan? Ya minimal zikir itu ketika kita ba'da sholat. Kalau bahasa kita mah zikir di situ disebutnya wiridan. Dari mulai begitu Assalamualaikum warahmatullahi, kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, li walidayah. Ada macam-macam, ada li walidayah, wali masyayidina, wali ashabi hukukil wajibati alaiya, wali jami'il muslimin. Nah kalau yang dibaca li walidayah berarti istighfarnya hanya bukan buat kita. Li walidayah untuk kedua orang tua kita. Astagfirullahaladzim, li buat saya, walidayah juga buat ibu bapak saya. Wali masyayikhina dan juga guru-guru. Terus wajibatil alaiya dan juga orang-orang yang punya kewajiban atas kita. Siapa? Anak, istri, cucu. Itu kan kewajiban kita. Istighfarnya mohon ya Allah, istighfar saya
Nyampe buat saya, buat ibu bapak saya, buat guru-guru saya, buat orang-orang yang berhak saya mintakan istighfar buat dia. Wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seantero alam dunia, wal ahya'i baik yang masih hidup, wal amwat maupun yang sudah mati. Semua tuh merangkap kita doakan, semua kita mintakan istighfar. Fastaghfiru rabbakum. Mintakanlah istighfar kepada Tuhanmu. Itu dia. Menjarang doa ya, kita baca yang begitu ya. Jadi yang singkat be astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih. Kalau yang mau panjang tadi wa atubu ilaih, baru itu begitu. Wa atubu ilaih. Dan saya pribadi mohon hampura, dimaafkan, diampuni atas segala dosa. Dilanjut apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini kan dalam bahasa ini la linab il jinsi isbat di kalimatillah. La-nya yang pertama menghilangkan segala jenis, menetapkan yang satu jenis. La ilaha. Ketika kita mengucapkan la ilaha, tidak ada yang namanya sesembahan. Hati-hati pengertiannya. Bukan berarti ketika baca la ilaha tidak ada yang namanya sesembahan, bukan berarti Allah hilang. Karena gini nih, saya contohin kayak gimana ya. Nih, la ilaha tidak ada yang namanya sesembahan. Itulah linafsil jinsi, mentiadakan semua. Tapi ingat di depannya ilah, ada isbat. Ilah itu mengisbatkan, meniadakan tapi menetapkan satu. Siapa? Allah. Bukan berarti kita nyebut kita la ilaha, bukan berarti Allah enggak ada. Seperti gini, kalau saya bicara gini. Tidak ada air yang paling murni selain air ini. Ininya ada nggak? Ininya ada nggak? Ya. Ada. Kan hanya saya bilang gini. Tidak ada air. Maksudnya kemana tuh? Buat menetapkan yang ini kan? Dibuang lah semua. Ini mereknya apa nih? Yasmin. Ya. Taruhlah Yasmin. Lawan Yasmin ada nggak? Ada Aqua, ada Pit, ada Rek Mineral, ada apa lagi? Macam-macam. Saya bilang gini, tidak ada semurni-murninya air ilah kecuali ini Yasmin. Bukan berarti ketika menetapkan ini Yasminnya hilang. Benar? Paham gitu ya? Jadi kita la ilaha illallah. Jadi ketika menyebutkan la ilaha, buang yang namanya rodail yang namanya sesembahan yang selain Allah. Bergantung kepada dunia, maka sesembahannya dunia.
bergantung kepada uang, sesembahannya uang, bergantung kepada teknologi komputer, Tuhannya komputer, kan begitu kata Om Age. Linafil jinsi, buang semua apa-apa yang tergantung selain kepada Allah. La ilaha, hanya tetapkan semua kita hanya bergantung kepada Allah. Keyakinan mukmin adalah la ilaha, menghilangkan semua jenis yang namanya ilah. Apa itu ilah? Ilah itu sesuatu yang disembah. Apapun yang disembah namanya ilah. Nyembah pohon ya ilah, nyembah batu ya ilah, nyembah berhala ya ilah. Jadi ilah itu yang kita buang. Dihilangkan yang namanya ilah, isbat Allah. Diisbatkan, ditetapkan seperti tadi. Hanya Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Makanya di dalam definisi tauhid, ifradul ma'bud bil ibadati ma'tiqadi wahdaniyatihi fi sifatihi wa af'alihi wa zatihi. Yang disebut kita menyembah Allah itu mengesahkan, menunggalkan sesembahan kita, ibadah dalam peribadahan kita, ma'atiqodi disertai ini keyakinan kita, ma'atiqodi wahdaniyatihi, akan wahdaniyatnya Allah. Bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Bizatihi, kita yakin Allah itu tunggal pada zatnya. Kagak ada zat Allah tiga, nggak ada. Katanya terdiri dari A, B, C, itu namanya tunggal. Lah, apa gimana? Yang namanya tunggal bukan dari bagian dari sesuatu yang lain. Tunggalnya Allah bukan seperti curug telunjuk kita. Allah terbagi dari tiga. Lah kalau kita coba ada 3 ruas enggak? Tuh, 2, 3. Ini satu telunjuk tapi dari tiga ruas. Ini sudah menunjukkan Allah kenapa ciptakan telunjuk kita untuk menunjuk bahwa Allah itu adalah maha tunggal, kagak 3 seperti juru kita. Ya kalau kita bengkokin ada 3 ruas. Maka terbantahlah di situ sebetulnya Pak dari secara semesta juga kagak ada namanya Trimurti. Allah juga udah bantah di Al-Quran. Bahkan dalam jasad tubuh kita pun Allah sudah bantah. Lihat jari kita. Kalau kita begini, ini tangan kita menunjuk kepada apa? Lihat tunjuk kita. Alif, lam nih jadi H. Benar? Telunjuk 5 jari kita menunjuk kepada 8 Allah. Coba perhatikan. Ini alam semesta yang harus kita baca. Pak, di dalam tubuh kita sendiri pun lapak tangan kita ini menunjuk pada 8 Allah. Kenapa ada 4? 2 di tangan, 2 di kaki. Allah mantul sini. Allah. Coba kaki sama. Ada 4. 4 menunjukkan kepada wahdaniyatnya Allah. 1. La ilaha illallah mawujuda illallah. Bahwasanya tidak akan terjadi apapun di alam dunia ini kecuali dengan takdir Allah.
terjadinya perang Iran Israel ya udah dicatat oleh Allah bakal terjadi. Kita duduk di sini di majelis ini, Bang Encok di pojok sono, Haji Aga di pojok itu, Pak Ali di pojok sini. Ini udah ada catatannya semua. Sampai Pak Mawadi duduk di sini pun udah ada. Semuanya disengaja oleh Allah, tidak ada yang kebetulan. Kita kepaduk jalan ke sana orang buku-buku beduk aja jatuh. Kita mah ngomongnya apa? Orang kira-kira orang lagi ngapa-ngapain kesandung jatuh. Kita mau ngomongin kagak sengaja, padahal oleh Allah pasti disengaja kesandungnya, Pak. Itulah la maujuda ilah, semua apapun diwujudkan, dinyatakan, dikerjakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah yang namanya kebetulan. Semuanya yang Allah jadikan itu kepastian. Tidak ada yang kebetulan. Allah mah pasti ngebikin kayak begitu. Siapapun yang ngalamin apapun pasti itu kejadian itu pasti Allah yang bikin, Allah yang buat, Allah sengaja bikin kayak begitu. Keduanya la ma'buda illallah. Pak, kalau kita udah ingat mah Pak, begini segala macam apapun yang terjadi semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua kata Allah, lihat jari yang kiri, pantulkan kepada diri kamu. Apa mantulnya? Apapun yang datang dari Allah hari ini bisa dijadikan ibadah. Gitu. Pantulkan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Apapun yang terjadi, mudah-mudahan jadi ladang ibadah. Gimana caranya? Kalau lagi senang banyak syukur. Syukur kita Pak. Bisa ngopi, bisa minum, bisa makan, bisa ngerokok segala macam. Syukurin Pak kalau lagi dapat nikmat. Ingat, kita mah berpikir kan begini ya. Wabil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Takdir baik dan buruk itu datangnya dari emang benar. Takdir itu versi kita memang ada dua. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Itu kenapa? Karena cara kita menyikapinya. Kalau takdir Allah nih kepada kita yang kurang enak kita sebut musibah, benar. Kalau takdir Allah yang nyampe ke kita yang menyenangkan kita sebut apa? Nikmat. Lagi sakit kita ngomong musibah. Orang tua kita mati kita ngomong musibah. Kita kepaduk jatuh api bungsut sebut musibah. Tabrakan kita sebut musibah. Yang buruk-buruk kita sebut musibah. Yang baik-baik kita sebut nikmat. Padahal bagi Allah Subhanahu wa taala enggak ada, Pak. Dalam kacamata Allah tidak ada dua macam takdir. Takdir cuma satu. Apa yang dinyatakan oleh Allah itulah yang Allah tentukan begitu. Baik dan buruknya tergantung kita. Nah disitulah yang nomor dua. Kalau kamu nemuin takdir Allah bagaimanapun jenisnya yang menimpa kamu, pantulkan lagi kepada Allah. La ma'buda illallah. Ya Allah, apapun yang terjadi pada diri saya mudah-mudahan jadi bakal ibadah. Kalau lagi sehat, bersyukur, perbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak sedekah dan sebagainya. Punya duit banyak, sedekahin. Gitu. Itu caranya bersyukur. Semakin kita banyak nikmat daripada Allah, semakin banyak kita bersyukur. Gimana cara bersyukurnya? Manfaatkan nikmat yang Allah beri kepada yang Allah suka. Banyak duit disodakohin, kagak cukup disodakohin, yang penting mah cukup buat nafkah anak dan istri. Gitu. Kan saya mah kagak cukup buat sedekah mah. Cukup gitu bang buat makan anak istri doang udah, Pak.
Kita nyari duit cukup buat nafkah anak dan istri, itu pun sedekah. Sedekahnya kita kepada keluarga. Bahkan di antara Rasulullah sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, saya makan kagak punya duit buat ngasih sedekah. Saya mah kagak punya apa-apa buat infak, buat nyumbang segala macem. Maka kata Rasulullah, kalau kamu nggak ada yang bisa disodakohkan, maka sodakoh dengan zikir. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya dalam sholat bacalah kata Nabi 23 kali. Itu sama juga Pak, kita mengeluarkan sodako. Jadi zikir pengganti. Kalau emang orang punya amat mah sering-sering kita banyak zikir. Makanya fadkurullaha dzikron katsiro. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Ngan piraku atuh. 1000 acan mah kagak ada buat sedekah kan begitu. Jadi pantulkan apa yang Allah buat, kembalikan kepada Allah sebagai ladang ibadah. Pak, di sini sebenarnya keuntungan bagi orang mukmin, apapun yang Allah buat terhadap diri kita semuanya bisa kembali ibadah pada Allah. Makanya penterjemahan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya ibadah kepada Allah. Artinya memang hidup kita apa itu buat ibadah, bukan buat selain Allah, bukan buat selain ibadah, bukan. Maka di dalam keterangan-keterangan lain disebutkan bahwasanya kalau dalam ruang lingkup agama Islam definisi ibadah itu Pak lebih luas. Mana ibadah ghair mahdoh daripada ibadah yang sifatnya mahdoh. Kalau ibadah mahdoh mah istuningan paling cuma 25%. Sholat, zakat, puasa, haji itu ibadah mahdoh langsung kepada Allah. Sholat 5 waktu langsung kepada Allah. Ditambah sama sholat 2, tahajud langsung pada Allah. Puasa langsung pada Allah, haji langsung pada Allah urusannya. Itu Pak cuman 25%. Selebihnya adalah ghair mahdoh. 75% ibadah tersebar di dalam ghair mahdoh. Di dalam muamalah, di dalam sosial. Makanya dalam fikih terbagi 2. Ada disebut muamalah. Allah ngatur tentang bagaimana cara kita berhubungan, berinteraksi kepada sesama manusia. Pak, di dalam semua perhubungan, komunikasi, interaksi dengan manusia semuanya jadi ibadah Pak. Dagang ibadah, kerja ibadah, macul ibadah. Jadi apa lagi coba? Berlayar kayak Haji Agus di pelayaran ya ibadah. Apapun jenis pekerjaannya, yang Allah tuntut bukan pekerjaannya, tapi niatnya. Innamal a'mal binniyat. Segala macam apapun perbuatan kita, kalau niatnya kita ilallah, insya Allah kembalinya kepada Allah. Dan itu jadi amal ibadah. Jadi ladang kebajikan kita. Di sini begini dalam keadaan seperti ini, istuning Allah jadikan seperti ini. Wa'budullaha jadikan sebagai ibadah. Berarti cuman kita kudu pinter Pak di sini ngelihatnya nih.
Penterjemahan dari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah aku jalan-jalan yang lurus. Pak, nih kudu teliti ya. Tunjukkanlah aku ya Allah jalan-jalan yang lurus. Arti jalan-jalan lurus ini apa? Jalan-jalan lurus ini jalan-jalan yang menuju kepada Allah. Satu. Contoh. Kita ngaji nih ya. Ini ngaji kan proyeknya Allah nih. Ini ngaji proyeknya Allah, kita disengaja nih dikumpulkan oleh Allah di sini sengaja. Dikumpulkan dalam satu majelis. Ini kita proyek kita nih ngaji. Pandai-pandai kita melihat di sini. Mana proyek Allah yang jadikan ladang ibadah? Dalam satu proyek yang Allah ciptakan itu banyak ladang ibadah, Pak. Satu, saya sebagai pengisi. Proyek ini jurusannya satu. Niatnya ada niat di situ, ada jalan di situ. Satu, mensiarkan agama Allah, benar. Pengajian itu mensiarkan agama Allah kan? Satu. Orang yang ngaji berarti dia orang yang mensiarkan agama Allah, mensiarkan, menyebarkan, mengumandangkan akan siar-siar kehebatan Islam. Orang yang ngaji berarti punya andil mensiarkan agama. Dua, saya di sini posisinya berarti memberikan pencerahan, benar? Kedua, memberikan pencerahan buat orang lain. Kita memberikan pencerahan. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Hei orang mukmin, kalau kamu tidak tahu apa-apa, tanya sama yang tahu. Berarti saya memberitahu kepada orang yang nggak tahu. Perintah Allah bukan? Perintah kan? Dua tuh jurusannya. Wa masyairillah, barang siapa yang mensiarkan agama Allah. Bukan? Wa masyairillah, siapa yang mensiarkan agama Allah, maka dia ada termasuk orang-orang yang mujahid kan? Orang yang mensiarkan agama Allah berarti termasuk orang yang mujahid. Makanya orang yang mengaji itu termasuk mujahid. Pak, udah tiga tuh. Satu, mensiarkan agama Allah. Kedua, memberantas ketidaktahuan. Ketiga, menyandang sabilillah. Bertiga. Empat, memberantas kebodohan, menghilangkan yang tidak tahu jadi tahu, yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu tambah tahu. Empat, menghilangkan kebodohan atau kejahilan. Empat. Kelima, surat Allah di situ melestarikan warisan para nabi. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Dalam proyek ini aja udah ada 5 jurusan Shiratal Mustaqim. Nah, di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, siapa orang yang dapat membaca Shiratal Mustaqim dalam satu proyek, maka apapun itu proyeknya, kalau bisa melihat siratnya di situ, sekalipun itu perkara yang mubah, soha bil ibadah, sah itu jalan jadikan jembatan kepada kebajikan kepada Allah. Berarti Pak,
dalam duduknya saya aja di sini udah ada 5 proyek yang nyampe kepada Allah. Itu dihitung satu-satu. 5 ganjaran dari Allah. Nah sekarang Bapak nih proyeknya sama. Satu sama. Cuman bedanya kalau saya memberikan pencerahan, Bapak mendapat pencerahan itu. Jadi kita kumpul di sini nih proyeknya ada 5. Bahkan kalau kita baca tuh masih ada lagi. Apa? Tadi 5 ya. Proyek yang ke-6. Dengan ngumpulnya kita di Majelis Taklim ini kita ada proyek silaturahim. Kira-kira silaturahim diperintah nggak sama Allah? Perintah. Apapun yang diperintah Allah pasti itu menjadi ibadah. Kita tahu pengertian ibadah dalam fikih. Imtisalul awamiri, laksanakan perintah Allah. Wajibnabun nawah, menjauhi apa yang dilarang oleh. Jadi apapun diperintah Allah itu ibadah. Silaturahim nih kita ngumpul. Ibadah enggak? Ibadah. Irhamu, bersilaturahimlah kamu kepada manusia. Irham Allah, kau pasti akan disayang oleh Allah, kan gitu. 6 tadi kan. 7, kita dapat pahala silaturahim. 7, dapat pahala sodakoh. Ini yang ngeluarin kopi siapa? Sodakoh enggak nih? Sodakoh. Air. Sodakoh. Di sini ngalir sodakoh. Kita yang minumnya dapat nggak sodakoh ini pahala? Dapat nggak? Dapat. Menerima sodakoh. Bahkan dalam keterangan lain, siapa orang yang hanya duduk di majelis taklim sesaat saja, sama juga dia seperti orang yang ngeborong 1000 kuda yang dipakai perang sabilillah. Pak, sesaat duduk di majelis taklim seperti kita ini, padilahnya sama saja seperti beli 1000 kuda yang dipakai berperang sabilillah. Kira-kira Pak, kalau kita omongin 1000 kuda berapa duit? Mahalan kebo apa mahalan kuda apa mahalan sapi? Kuda. Lah taruhlah paman kuda. Ya paling murahnya 10 juta. 10 juta kalau kali 1000 berapa? 10.000 kuda. Berapa miliar? 10 juta dikali 1000 ekor. Berapa miliar? 10 miliar kali ya? Pak, sesaat duduk di majelis taklim sama juga kita punya untung 10 miliar. Kira-kira lebih baik dagang kudanya, lebih baik duduk di majelis taklim? Maka di sini jangan salah mikir. Kadang-kadang ngaji malam Jumat yang cuma dari jam 7 sampai jam 9 ogah. Ya. Kenapa? Kagak sempet ama dagang, kagak sempet ama jualan, kagak sempet ama bisnis, kesibukan lainnya dan sebagainya. Banyak. Kayak kemarin haram. Ya. Di Ganesha rame. Di Simpati rame. Di Bomang rame. Kita ngaji di sini kan. Lah kalau saya milih dagang, saya mendingan dagang. Bener? Dapat dagang saya sono. Lari ke Bomang, ke Ganesha. Saya dagang masih dapat 500.000 mah. Iya bener. Kalau salah mikir mendingan dagang.
Kalau salah mikir mendingan dagang daripada saya duduk di sini. Tapi karena kita mengharapnya kepada pahala Allah, ya mendingan duduk di sini. 500.000 mah lewat. Tapi ini yang 10 miliar nggak akan dapat lagi, begitu maksudnya. Sama Rasidin juga mendingan dagang kata dia. Mendingan dagang dia mah ya. Berarti dia orang kebagian tuh 10 miliarnya. Oh, gaji juga. Tuh, jadi, nah, itu dapat pahala Fadil. Pak, kita ngumpulnya doang di sini berarti udah apa? Udah ada 7 jurusan ya? 7 jurusan. Itu 7 jurusan itu semuanya nyampe kepada Allah, itu masing-masing Pak pahalanya. Jadi lama Buddha ilallah. Tidak ada perkara yang oleh Allah jadikan itu yang tidak bisa jadi ibadah. Dan yang ketiganya ini la luba ilallah. Kalau emang kamu pengen apa yang terjadi dalam diri kamu di hadapan kita pengen jadi ibadah, kudu pinter nyari matluba ilallahnya, apa yang Allah minta di situ. Kalau emang musibah berarti kudu syukur, kudu tawakal. Kalau emang itu nikmat, kita banyak-banyak syukur, banyak-banyak ibadah, perkenceng, mendekatkan dirinya kepada Allah, begitu. Caranya lihat mana sirot-sirotnya, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang diperintah oleh Allah, gitu. Itu betanya kena hati kita. Kira-kira kalau gua kayak begini dilarang nggak ya sama Allah, begitu. Kira-kira kalau gua ngelaksanain begini sama Allah dibolehkan enggak nih, begitu. Hati nurani itu lebih menjurusnya kepada kebenaran, gitu. Yang menjurus kepada bukan kebenaran itu hawa nafsu. Nah yang keempatnya, gitu. Pak, kalau emang ngajarnya pahala tadi tuh walaupun jurusannya banyak tuh dalam satu abad 7 proyek, ada yang lebih daripada itu Pak. Lebih daripada itu. La maksuda ilallah. Istuning Pak, bukan mengharap pahala, bukan mengharap yang 10 miliar tadi. 10 miliar Pak nggak ada harganya. Pahala dari Allah juga masih bisa dihitung segede gunung Uhud. Ada yang lebih daripada itu apa? Maksuda ilallah, hanya semata-mata pengen keriduannya Allah udah. Bukan ngarep pahala, bukan ngarepnya surga, bukannya takut neraka, tapi hanya satu, apa yang kita lakukan pengennya ridho Allah udah be. Tak peduli pahala, tak peduli ganjaran, tak peduli padilah, hanya satu, ridhonya Allah. Sebab Nabi pun masuk surga bukan karena nabinya, bukan karena rasulnya, tapi rahmatnya Allah.